Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way yang malam hari ini akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, malam hari ini kita masih tetap berbicara dari Filipi 4 ayat yang ke-8, dan khusus pada malam hari ini kita akan berbicara tentang apa yang sedap didengar. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti sekarang ini, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak gereja yang melakukan siaran-siaran melalui online, ya, sehingga ada banyak orang-orang yang bisa melihat keadaan di luar sana, ya, apa yang sedang terjadi, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya ingin mengangkat satu topik bagaimana apa yang sedap didengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam kenyataan hidup ini ada banyak orang-orang yang sedang dalam masalah. Mereka mencari-cari sesuatu di luar sana untuk menyenangkan telinga mereka, dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, ternyata firman Tuhan sejak ribuan tahun yang lalu sudah berbicara tentang ini, yaitu apa? Untuk menyenangkan telinga. Sehingga kita melihat ada banyak orang di luar sana yang mereka mencari-cari sesuatu yang menyenangkan telinga dan hati mereka, sedangkan mereka sendiri sedang dalam masalah. Saya mempunyai satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang di dalam kehidupan rohani, ya, orang Kristen. Di saat mereka mendapatkan masalah di dalam kehidupan mereka, mereka justru mencari orang-orang yang dalam tanda kutip, hamba Tuhan yang dalam tanda kutip, yang bisa memberikan mereka jawaban-jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan kebutuhan mereka. Orang-orang itu, hamba-hamba Tuhan itu, saya sebut dengan kata nubuator. Mereka sering bernubuat-nubuat untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati orang itu, sehingga orang itu akhirnya merasa terpuaskan dan terus-menerus mencari-cari hal-hal yang demikian. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu dengan kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua sudah selesai. Termasuk bagaimana pada waktu tirai di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Berarti tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, intinya setiap kita, bila kita mempunyai masalah, kita harus datang hanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari ke sana kemari. Segala masalah Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam Alkitab, ya, dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semua itu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya, kalau kita punya masalah, kekhawatiran misalnya, kita tidak perlu bingung, karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, ya, jauh ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata, ya. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 ayat 30-33, dia katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik, saudara. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan ini. Ini yang paling penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, Tuhan Yesus berkata kita tidak perlu khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena Tuhan sudah memperhatikan bunga di padang aja yang tidak didandani dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Ya, kita melihat di situ. Tuhan memperhatikan semua itu.
segala kekhawatiran kita, segala kebutuhan kita, Tuhan sudah memperhatikan dan Tuhan pasti sediakan. Tetapi dengan syarat bahwa setiap kita, di dalam ayat ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Artinya setiap kita harus mencari hadirat Allah, kita harus bersekutu dengan Allah. Kemudian selain itu kita rajin membaca firman Tuhan, kita punya jam-jam teduh bersama dengan Tuhan. Lalu yang penting kita juga melakukan bagian kita, yaitu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Bapak, Ibu, Saudara, pesan firman Tuhan pada malam hari ini, hiduplah secara benar di hadapan Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan, maka setiap kita pasti akan diberkati. Karena apa? Tuhan Yesus menjamin di dalam firman-Nya dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, apapun itu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Tetap setia, tetap semangat, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, jangan cari apa-apa lagi, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat tidur dalam dekapan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.